Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rana Wijidan Naim, Jaler Dio Fadilah, dan Harith Sudarsono Muzar. Kami membuat sebuah robot yang kami namakan robot autocar. Ya, seperti namanya, robot autocar ini merupakan mobil autonomous yang berbasis line follower. Kami membuat robot ini dikarenakan mobil konvensional saat ini yang dikendarai oleh pengendara mobil seringkali membuat kesalahan saat menyetir, sehingga menyebabkan mobil yang dikendarainya menabrak objek yang ada di depannya. Robot yang kami buat ini dapat mendeteksi obstacle yang ada di depannya. Selain itu, robot ini membutuhkan garis untuk membantu robot bergerak sesuai lintasan jalan pada environment yang telah kami buat. Tujuan dibuatnya robot autocar ini yaitu untuk mengurangi peluang kelalaian dari pengendara mobil yang dapat membahayakan bagi objek yang tertabrak maupun pengendara mobil itu sendiri. Autocar ini menggunakan proximity sensor untuk mendeteksi objek yang ada di depannya. Apabila objek terdeteksi, maka autocar akan berhenti hingga objek tidak terdeteksi kembali. Autocar ini menggunakan vision sensor untuk mendeteksi garis jalan, sehingga membutuhkan garis berwarna putih pada jalan sebagai petunjuk agar autocar tidak keluar dari jalan yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke desain robot. Untuk desain bodi mobil, kami menggunakan aset dari luar. Lalu, untuk body frame, kami menggunakan primitive shape cuboid. Untuk roda, keempatnya kami menggunakan primitive shape cylinder. Kemudian kami menggunakan revolute joint untuk menghubungkan roda dengan body frame. Kami juga menggunakan prismatic joint untuk menghubungkan bodi mobil dengan body frame. Kami juga menggunakan dua jenis sensor. Yang pertama adalah proximity sensor yang ada pada bagian depan bodi mobil. Kemudian ada 3 buah vision sensor yang ada di bagian depan mobil dengan posisi sedikit ke bawah. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan skenario yang dapat dilakukan oleh robot autocar ini. Robot autocar ini akan berjalan mengikuti trek sesuai dengan garis putih putus-putus dan garis lurus pada tikungan. Kemudian, ketika robot sedang berjalan, lalu akan berhenti sejenak saat mendeteksi zebra cross di depannya. Robot autocar dapat mendeteksi zebra cross melalui vision sensor yang berada di depan bawah autocar. Environment yang kami susun beberapa berasal dari aset internet dan beberapa yang lain bawaan dari Coppelia Sim. Contohnya, seperti jalan dan trotoar, kami mengambilnya dari internet. Sedangkan rumput, gedung, zebra cross, dan manusia yang sebagai obstacle, kami mengambilnya dari aset atau objek yang telah disediakan oleh Coppelia Sim. Lalu untuk skenario berikutnya, robot autocar akan berhenti apabila mendeteksi orang atau obstacle yang ada di depannya. Robot autocar dapat mendeteksi obstacle di depannya menggunakan proximity sensor yang dipasang di badan mobil bagian depan, dan kemudian kembali berjalan ketika obstacle atau orang yang ada di depannya hilang atau tidak ada. Pesan-pesan ya, menurut saya sih ya, selama perkuliahan robotika ini lumayan menantang ya, karena banyak hal yang baru diketahui juga oleh saya pribadi, juga banyak kendala yang dialami oleh kelompok kami ya, karena kan kita barengan juga selama mata kuliah robotika ini, sehingga membutuhkan perhatian ekstra pada mata kuliah ini. Masukannya untuk mata kuliah robotika ini, karena saya mengambilnya saat pandemi, jadi kelasnya online, mungkin perlu dieksplor juga untuk simulator robotnya selain Coppelia yang lebih user friendly. Tapi menurut saya sih overall udah oke sih. So,
Harits, gimana Harits? Kalau kesannya menurut saya itu ternyata matkulnya seru. Soalnya beda dari matkul TC yang lainnya. Terus sebenarnya masih penasaran juga sih kalau misalkan ngedesain robotnya offline nggak pakai simulator itu kayak gimana. Terus habis itu kalau masukannya itu mungkin bisa cari simulator yang research belajarnya tuh lebih banyak. Jadi kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi. Kalau Naim gimana? Oke, kalau kesan dari saya, sebenarnya ini matkul yang cukup unexpected gitu sih. Soalnya awalnya saya ngira kalau nanti mungkin nanti bakal ada beli bahan untuk membuat robot di rumah sendiri pakai kayak langsung gitu. Tapi ternyata setelah mata kuliah dimulai, Bu Dini mengumumkan kalau pakai simulasi. Nah ini jadi lebih menarik misalnya. Awalnya kan saya sendiri belum pernah tuh pakai simulasi robot gitu kan. Jadi wah ini kayaknya bakal lebih seru lagi nih. Soalnya nggak terlalu banyak butuh mengeluarkan uang, jadi bisa banyak mengimplementasikan imajinasi mau buat robot apa. Karena kan kalau seumpama praktek langsung biasanya terkendala sama biaya dan sebagainya. Tapi kalau bisa mendesain sendiri, membuat robot sendiri simulasi, nah itu bakal seru lah intinya. Dan ternyata bener seru juga gitu. Nah untuk masukannya, kalau dari saya sendiri mungkin dari sisi ini sih demo codingan gitu sih. Soalnya kalau menurut saya sendiri kemarin kan cuma sekali tuh demonya membuat robotnya di simulatornya, di kopiasinya, plus demo codingan sedikit bentar gitu. Tapi nggak dijelaskan secara rinci bagaimana pakainya selanjutnya, disuruh ekspornya kemana itu kurang dikasih tahu. Nah masukan dari saya sebenarnya kalau bisa lebih sering, mungkin dua minggu sekali atau 3 minggu sekali ada mendemokan codingan gitu sih kalau menurut saya. Maksudnya demo dari pengajarnya kan maksudnya? Ya demo dari pengajarnya. Dari pengajarnya, dari asistennya dan gitu. Dari asistennya ngedemoin atau mungkin dari Budi secara langsung mengajarin tentang codingannya. Itu mungkin dari saya. Keren. Oke. Mungkin sekian video report final project mata kuliah robotika dari kelompok 5. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan semoga bermanfaat video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.